Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya ingin bercerita. Ada orang yang ingin mendengar cerita saya. Saya ingin berbagi pengalaman saja dan menjadi pengalaman pertama yang mungkin berguna bagi Anda yang melakukan perjalanan pertama di luar negeri. Karena saya pertama ke luar negeri di sini posisinya sedang melakukan kegiatan KKN dan PPL di kampus saya. Pertama, di kampus saya sedang mengadakan kerjasama dengan pihak luar negeri, tepatnya di Thailand Selatan. Kegiatan apa yang dilakukan di kampus saya? Namanya kegiatan ini KKN dan PPL. KKN PPL ini menjadi satu tentunya. Kalau misalkan pada umumnya KKN sendiri, PPL sendiri, masing-masing 1 bulan. KKN dan PPL saya ini dilakukan selama 4 bulan. Saya mengikuti seleksinya dulu. Kegiatan apapun yang dilakukan di luar negeri pasti ada seleksinya di kampus manapun, apalagi seleksi tentang bahasa Inggris. Wadidaw. Pertama itu kalau nggak salah biodata, ya intinya CV lah gitu kan. Terus yang kedua juga berhubungan dengan biodata lagi kalau nggak salah, saya agak lupa yang kedua. Yang ketiga baru interview. Yang interview di sini semua mahasiswa dan mahasiswi. Yang cowok cuma ada 3 termasuk saya. Yang diwajibkan di sini adalah fakultas pendidikan, ya, dan juga diutamakan sih yang pendidikan. Jurusan saya fakultas agama Islam dan juga fakultas pendidikan, keguruan dan pendidikan. Hanya 2 fakultas itu dan terwakilkan hanya beberapa orang yang mau ikut serta di sini. Lanjut ke seleksi tadi, akhirnya terpilihlah 7 orang termasuk saya. Lewat mana infonya? Lewat HP dan dimasukkan ke grup langsung. Akhirnya saya tunjukkan ke orang tua saya. Wah ya. Terus berkumpul, kita janjian, kita atur apa-apa. Hal pertama yang paling diutamakan adalah paspor. Bentar, paspor saya mana ya? Setelah paspor, habis itu ngurusin kuliah, yang mana UTS harus selesai, UAS harus selesai, menyiapkan uang bayar semester selanjutnya, seperti itu. Tiket pesawat pastinya, habis itu persiapan, ya kan? Persiapan selesai, hari pertama pemberangkatan pun tiba. Berhubung program ini diikuti 13 kampus dari Sabang Merauke, tapi yang di Jawa yang paling banyak. Terus yang luar Jawa kalau nggak salah dari Sumatera sama Kalimantan saja. Kita berangkat mulai dari Bandara Juanda Surabaya. Dari sekitar jam 10-an berangkat terbang ke Malaysia sampai siang. Selama di Malaysia, di bandara kita stay atau menetap di sana sampai malam dan menggunakan bis kendaraan darat. Wow, perjalanan darat selama 1 hari full, ibarat Surabaya ke Jakarta tuh 1 harian, 1 hari 1 malam. Sampai di perbatasan, sudah sampai perbatasan Thailand Selatan. Singkat cerita, pembukaan, persiapan dari hotel, kita berpisah. Di sini program KKN PPL-nya itu 1 orang ditempatkan di 1 sekolah. Rata-rata pondok pesantren. Maksimal 4 orang, minimal 1 orang. Dan kebetulan saya 1 orang. 1 orang coy. Wow. Waktu saya pertama sampai di sana, ya canggung sih ada, ya. Apalagi saya orang asing dalam pondok itu. Saya orang asing yang diasingkan. Akhirnya saya bisa mengajar di hari ketiga. Dapat jadwal bahasa Inggris. Wow, saya ngajar bahasa Inggris. Dan untuk 1 bulan pertama, saya berkesempatan untuk keluar pesantren, keluar pondok untuk memperpanjang paspor. Paspor yang waktu saya datang itu berlaku 1 bulan saja untuk di awal. Akhirnya kita perpanjang untuk 3 bulan. Sampai di Malaysia 1 hari full, kita ngurusi paspor, habis itu jalan-jalan, rekreasi, ya kan. Intinya sih saya selama itu ngevlog aja, nggak pernah foto juga difotoin pakai kamera orang, kamera HP. Nggak tahu kualitasnya gimana, ya setidaknya dapat video lah gitu. Dan saya upload di YouTube bagi yang menonton saja. Bulan kedua adalah hari kemerdekaan 17 Agustusan, dan itu
izin lagi dari pesantren, dari tempat saya KKN dan PPL itu. Dan itu menjadi pertama kali bagi saya berada di konsulat. Selama hari kemerdekaan itu dilakukan 2 hari. Ya, dilakukan 2 hari. Hari pertama nyampe, hari keduanya kemerdekaan, 1 harinya buat jalan-jalan, besoknya langsung pulang. Karena tujuan utama KKN PPL kan kita ini sebagai mengabdi 4 bulan itu. Tapi jangan dipakai untuk jalan-jalan. Kalau jalan-jalan mah bonus. Masih di bulan yang kedua, selain 17 Agustusan di luar negeri, saya juga merayakan Idul Adha di luar negeri juga. Menjadi hal yang baru bagi saya karena ada adat dan budaya yang berbeda. Akhirnya lanjut bulan ketiga, hal momen yang saya rasakan adalah ada kegiatan pesantren yang membuat saya menjadi lebih aktif di situ dalam dunia vlogging. Saya vlogging aja itu. Jadi acaranya itu pesta mempererat tali persaudaraan. Yang saya temui di sini acaranya itu sampai malam. Sistemnya itu 2 hari. Dari pagi itu olahraga, malamnya dibuat untuk lomba nasyid, lomba puisi. Bayangkan coba, ada 50 sampai 100 peserta dan acaranya itu sampai jam 3, jam 2 pagi, cuy. Waktu acara malam itu sudah berjalan, ternyata berguguran pesertanya, hilang karena ngantuk sih, memang faktor ngantuk. Apalagi anak di bawah umur, di bawah 5 tahun pun ikut serta buat baca puisi, baca nasyid. Setelah acara itu, ini masih di bulan ketiga saya melakukan vlog selama 1 minggu berturut-turut, 1 minggu dengan judul apa yang dilakukan KKN PPL internasional, seperti itulah. Saya lakukan vlogging selama 1 minggu, ya intinya saya mengenalkan kan, saya pakai kemeja, pakai dasi seperti itu. Dan alhamdulillah vlog saya ya minimal yang nonton ada 10 orang lah, dan yang nge-like 1. Memasuki bulan keempat, kalau nggak salah akhir bulan ketiga, saya diminta pihak sekolah untuk menjadi khotib. Seakhlak-akhlaknya saya dari alumni pondok pesantren, ya ini baru pertama kalinya saya mendapat kesempatan untuk menjadi khotib Jum'ah, dan saya lakukan di negara orang. Di sini pun saya belum pernah angkat tangan kalau saya khotib di sini, itu bener. Mohon maaf loh ya, pihak orang sana ternyata khotib lama-lama itu tidak mau. Nggak tahu loh ya benar apa enggak. Saya diminta 10 menit atau 15 menit untuk khotib itu. Akhirnya setelah khotib itu menjadi pengalaman saya. Pengalaman saya 4 bulan itu, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat. Tapi tak lupa saya juga mendapat kesan baik di sana. Walaupun saya tinggal sendirian di kamar, makan juga nggak terlalu nafsu sih ya, walaupun adaptasi makanan di sana kan. Demikian cerita pengalaman saya berada di Thailand. Terima kasih sudah menonton. Saya Faisal Arif, and the last I say you bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hehehe. Ini bukan cerita bagi pengalaman, curhat ini mah.